Sempat ramai di media sosial terkait fenomena enggan baliknya penerima beasiswa LPDP ke tanah air membuat geram sebagian netizen dan juga warga. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk kembali ke Indonesia. Sri Mulyani berharap alumni LPDP dapat menjadi pemimpin masa depan. Hanya akan balik kalau Indonesia semuanya udah bagus. Lah ya kalau kayak gitu ya gua nggak perlu dong ngirim kalian. Bayangkan, subsidi tadi 555 triliun. Mungkin dia punya batas tertentu biar nanti dia balik lagi ke Indonesia dengan apa yang udah dia capai di luar. Jadi mungkin pemikiran orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang pengen sukses dulu baru balik, ada yang ya udahlah orang nggak dihargain kan di Indonesia gitu. Negara itu ngasih pendidikan sampai ke sana kan biar harapannya itu bisa kembali dan bangun lagi wilayahnya gitu ya. Education is one of the most important factor in building a country. However, government provides facilities for students who want to get their highest education abroad. LPDP is an institution that have provide facility for students who have dreams of studying abroad. However, there are not a few cases where LPDP scholarship recipients that have completed their education but not returned back to Indonesia. Even though commitment of LPDP is to prepare future leaders, professionals, and encourage innovation for realization of Indonesian development. In this video, we will explore different viewpoints on this issue. However, keep in mind the opinion that will be conveyed in this video represent the personal views of their respondents. Without further delay, let's start our journey to explore this issue and obtain diverse perspective in this video. Sebenarnya kalau balik lagi ke prinsip sama ini sih ya, bangun negara ya lebih baik sih balik sih, karena kan tujuannya itu kan negara itu ngasih pendidikan sampai ke sana kan biar harapannya itu bisa kembali dan bangun lagi wilayahnya gitu ya. Sebisa mungkin sih enggak. Tapi kalau untuk balik ke tujuan masing-masing ya kita nggak bisa nyalain juga sih, kira-kira gitu. Kalau pendapat saya sendiri, orang yang kayak gitu kurang baik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya udah dapat ilmu, dia masa lupa sama yang ngasih jembatannya itu ke dia gitu. Jadi menurut aku nggak patut ditiru gitu loh. Jadi mending kalau misalnya udah dapat kesempatan bagus kayak gitu, mending kembangin aja di Indonesia. Dalam hal benar atau tidaknya kan tergantung terhadap individu ya. Ada beberapa alasan faktor-faktor dan beberapa faktor mungkin yang tidak dia mau balik lagi ke Indonesia. Sehingga apa yang menjadi faktornya itu yang harus kita gali. Dan nantinya pemerintah harus membuatkan regulasi terhadap penerima seorang penerima LPDP itu, beasiswa LPDP itu. Oke, mungkin antara lain ada beberapa faktor ya. Sebenarnya dia cinta, tapi mungkin kalau di negaranya sendiri tuh nggak dihargain gitu, makanya dia lebih milih di luar sampai mungkin dia punya batas tertentu biar nanti dia balik lagi ke Indonesia dengan apa yang udah dia capai di luar. Jadi mungkin pemikiran orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang pengen sukses dulu baru balik, ada yang ya udahlah orang nggak dihargain kan di Indonesia gitu.
sebenarnya bisa dibilang enggak, tapi bisa dibilang dia juga. Kalau misalnya enggaknya itu, kadang ada juga yang negaranya sendiri aja juga mungkin kurang menghargai atau gimana. Terus juga kalau iyanya juga ya kita ngerasa capek juga sih. Kayak misalnya pengennya itu tuh ya gitulah, intinya kayak dapat penghargaan dari negara, tapi negara tuh malah tau lah ya permainan di dalamnya kayak gimana gitu aja. Untuk apa tadi? Rendahnya cinta air ya? Iya. Tolak ukur cinta air itu kan tidak bisa didefinisikan ya. Tolak ukurnya seperti apa? Mungkin yang tadi tuh yang saya katakan ada faktornya apa? Mungkin ketika dia balik ke Indonesia, apa yang dia dapat selama di negara itu tidak dibayar atau kurangnya minimnya gaji yang upah minimum. Karena mungkin lebih besar di luar, sehingga dia berpikirannya ya udahlah, saya lebih baik untuk kesejahteraan hidup saya lebih baik di luar negeri gitu kan, daripada saya harus balik lagi. Nah itu, jadi balik lagi kepada individunya. Untuk masalah kurang cintanya tanah air, menurut saya itu kurang pas juga sih, karena kan kita nggak tahu ya tolak ukurnya cinta tanah air itu seperti apa, apakah pengabdian kah atau apa. Tapi kan kita juga sebagai manusia ya butuh makan, butuh penghidupan kan. Mungkin di luar sana penghidupan itu lebih terjamin gitu ketimbang di negara sendiri. Nah itu poin-poin yang harus memang diiniin lagi oleh pemerintah ya, terkait aturannya seperti apa sih harus dibuatkan ya. Ya solusinya yang pertama harus dibuatkan terlebih dahulu regulasinya atau aturannya. Seperti apa aturannya yang memang nantinya bagi penerima LPDP ini untuk ketika balik dia mungkin ingin disejahterakan. Tapi kan yang namanya itu kan tidak semudah itu ya. Yang terpenting itu daripada individunya itu sendiri. Ya kalau mereka merasa mereka punya hutang budi terhadap negara ya seharusnya mereka balik gitu. Kalau misalnya mereka enggak ya udah. Tapi untuk solusinya saya harap dari pemerintah itu bisa lebih menaikkan lagi upah-upah minimum pekerja yang ada di Indonesia. Tidak melulu mengenai orang-orang yang dapat LPDP inilah. Orang-orang yang seperti buruh-buruh kecil juga harus kita naikkan lagi derajat upah dan sebagainya gitu loh. Ya dari akarnya sih ya, kayak misalnya kita tahu udah bukan rahasia umum lah, kerjaan apa-apa tuh gak segampang yang kita kira. Kalau ada bahasa, kalau nggak ada orang dalam mah bakal susah gitu. Paling itu aja sih yang harus diberesin kalau emang kedepannya itu mau bisa lebih banyak lagi yang LPDP bisa balik, atau mungkin nggak LPDP yang dari Indonesia aja malah punya banyak pikiran nggak LPDP tapi pengen kerja di luar negeri karena saking malesnya dengan ya hal-hal kayak gitu. Oke, pertama solusinya dari kita sendiri ya. Dari kita sendiri tuh harusnya bisa tahu gitu mana orang yang berkompetensi, mana yang enggak. Karena kalau kita lihat sendiri pemegang atau yang mendudukin pemerintahan di Indonesia tuh bukan tempatnya gitu. Malah orang-orang yang mumpuni itu malah nggak ditempatin di bidang yang bagus gitu. Jadi salah satu solusinya adalah tempatin orang-orang yang berpotensi di bidang yang tepat gitu, dan itu adalah salah satu penghargaan buat mereka ya. Kalau dibilang pantas atau enggak ya, kalau untuk perspektif mahasiswanya sih untuk ke negaranya sebaiknya jangan lah ya. Kita kan sama-sama di sini tuh insan pendidikan juga gitu. Kalau misalnya kita mengharapkan banyak tapi kita nggak bisa membantu sesama gitu, hasil apa yang kita pelajarin ya buat apa juga gitu. Kira-kira gitu sih. Kalau menurut aku sih kurang ya. Tapi balik lagi tergantung kita ngehargain orang tuh gimana gitu, sampai dia harusnya balik. Kalau di barat pantas atau tidaknya sebetulnya secara ininya tidak ya. Karena bagaimanapun mereka dibiayai oleh negara gitu. Ketika mereka tidak balik ke negara ya
ada sifat-sifat yang mungkin kurang sebagai seorang manusia ya. Dalam artian ya harusnya kita sebagai orang yang menerima itu kita tahu hutang budi terhadap negara yang harusnya pengabdian pada negara itu sendiri. Kalau dibilang pantas ya enggak sih. Iya, yang tadi aku sebutin sih buat pemerintah, kalau misalnya di persyaratan LPDP tuh misal udah kuliah di luar negeri, mungkin beberapa kasih kebebasan sampai 5 tahun untuk berkembang di sana dan diminta untuk kembali dan disediakan posisi yang tepat di Asia. Bikin peraturan mengenai penerima LPDP ini agar mereka bisa balik lagi ke Indonesia. Bikin peraturannya sih lebih nyaman. Jadi peraturannya lebih diketatin lagi aja. Untuk hal itunya teknis lah itu mungkin pemerintahnya. Yes. Mungkin lebih di ini lagi ya, kayak di apa sih namanya? Diperketat lagi sih untuk bagian LPDP-nya ini, terus juga mekanismenya biar anak-anaknya ini jauh lebih merasa ada tanggung jawab yang mereka emban di sana. Kira-kira gitu aja sih ya pendapat pribadi. Regarding the LPDP scholarship recipients who don't want to go to Indonesia, in our opinion, this is not fully justified. We, as students who have struggled to achieve our dreams, also want to be respected in our homeland. Because there are not just a few students who aren't appreciated for their achievements to advance the name of Indonesia. We in Indonesia are ordered to serve the country, but when we are abroad, we are more appreciated and can get a more decent life. But on one hand, those who provide these facilities are from the homeland, so it would be also nice after we are successful there, we can still return to Indonesia to transfer the knowledge we have gained to make a more advanced Indonesia, and for the government to be more aware of scholarship recipient students, so that problems like this do not become a racing case within the news and social media. Menurut saya kurang bijak ya, karena memang LPDP itu sendiri sebetulnya hak seseorang, tapi di balik hak itu ada kewajiban. Dia harus menunaikan segala kewajiban dia atas perjanjian dia dengan negara. Nah, bukan hanya pajak sebetulnya. Padahal LPDP sendiri kan sebetulnya bagian dari pajak yang digunakan untuk sekolah di baik di dalam maupun di luar negeri. Kan ini yang kasus yang luar negeri ya. Ya. Jadi menurut saya sih kurang bijak ya. Kalau dianalisis mungkin banyak faktor ya. Ya salah satunya mungkin bisa itu rasa cinta tanah air yang terlalu minim, yang tidak sudah minim, dia tidak dipelihara. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah segala bentuk cinta tanah air itu harus dipelihara, sebagaimana kita cinta terhadap orang tua, cinta terhadap pasangan dan sebagainya. Jadi sama halnya ketika mereka juga mendapatkan apa yang bentuk kasih sayang atau cinta negara kepada mereka pun harus timbal balik, memberikan cintanya dalam bentuk kembali ke Indonesia, kemudian mengabdikan diri di Indonesia. Sebetulnya dengan mereka menerima LPDP saja itu bentuk penghargaan negara terhadap mereka, itu poinnya. Dan ketika mereka berkesimpulan seperti itu, sebetulnya itu belum dilaksanakan. Apakah memang sudah dihargai atau belum di sini? Karena mungkin mereka melihat beberapa kasus yang sedikit dari sekian banyak kasus penerimaan negara terhadap penerima beasiswa LPDP. Itu bisa dihitung secara statistik kan, mungkin yang menerima beasiswa LPDP itu kan
sekian ratus, sekian ribu orang kan gitu ya. Dan yang seolah-olah tidak dihargai itu kan hanya 1 atau 2 personal. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa penerima LPDP itu mereka yang sekolah di luar sana tidak dihargai oleh negara. Jadi menurut saya sih kembali lagi ke orang masing-masing, harus bisa membalas cinta tanda petik negara kepada mereka melalui pemberian beasiswa LPDP. Pantas tidak itu sebetulnya relatif. Ketika dari mana itu melihat sudut pandangnya. Tapi kalau sekilas atau selintas, ketika dia mendapatkan label mahasiswa, artinya dia sudah memposisikan diri di atas siswa atau pola pikir masyarakat mungkin kebanyakan kan gitu. Mahasiswa itu dianggap mempunyai sisi intelektualitas yang lebih daripada orang lain kan gitu. Dengan sikap mereka seperti itu sebetulnya tidak begitu mencerminkan apa yang disebut dengan mahasiswa. Ya. Pemerintah sebetulnya yang saya perhatikan itu sudah optimal memberikan pelayanan terbaik terhadap anak bangsa, khususnya mereka yang menerima beasiswa, karena kan mereka itu orang-orang pilihan yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, mungkin sikap pemerintah itu ya menanggapi secara wajar, karena biasanya sikap-sikap seperti itu lebih pada sisi emosional orang-orang tertentu yang tertentu yang mendapatkan trauma tanda petik di masa lalu terhadap beberapa kebijakan yang mereka terima dan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. LPDP scholarships, which will open in 2023, consists of the regular program, the targeted program, and the affirmation program. Interested with the detail of the types of scholarship programs, such as what are the times and flow of registration? Please click the link below. If you have questions about the scholarships programs, you can also call the LPDP call center at 1500652. For more complete and up-to-date information, please visit the LPDP official website below. After hearing the opinions of the information regarding the LPDP scholarship recipients who didn't want to return to Indonesia, it can be concluded that this behavior was not good. The scholarship may be the right of someone from the country, but there is an obligation and responsibility that they must bear to bring the knowledge they have achieved while abroad to bring further development in Indonesia. One of the factors is because they feel underappreciated in their homeland, so they choose to continue on the outside. But maybe with a certain limit, after exploring all the knowledge they want to achieve, then they will return to Indonesia to serve and apply it in this country. Then, for one solution that can be seen from the mechanism, namely by tightening the regulations for LPDP scholarships so that they can return to Indonesia. Maybe not directly, but they can first be given the freedom to gain all knowledge, achievement as well as sufficient income for life. Then, in the end, they will return to Indonesia to carry out further development to make Indonesia more advanced, as written in the LPDP scholarship vision, namely to prepare future leaders and professionals, encouraging innovation for the realization of a prosperous, democratic, and advanced Indonesia.